Assalamualaikum, saya Dewi Kurniasari dengan NIM 2115012 dari kelas BKPI 3A Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video konseling dengan metode Wajadilhum Bilatihi Ahsan sebagai tugas UAS dari mata kuliah Tafsir Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eli Rahmawati MPD. Selamat malam Clara. Selamat malam, Bu. Apa kabarnya? Dengan baik. Alhamdulillah dengan baik. Gimana? Ada apa Clara kesini? Saya ingin menceritakan masalah saya. Kenapa? Gimana? Coba. Oke, terima kasih karena Clara sudah mempercayakan Clara mau menceritakan masalah Clara ke Ibu ya. Di sini Ibu akan menutup rapat-rapat permasalahan Clara. Ibu akan menjaga rahasia itu. Clara ceritakan sampai tuntas, oke? Nah, di sini semoga kita bisa menemukan titik temunya gitu, menemukan solusi untuk Clara katanya. Oke? Boleh Clara ceritakan masalahnya apa? Gimana? Tentang ibu. Tentang Ibu. Nah, Gimana? Tentang perselingkuhan ibu. Gimana coba? Jadi pas menulis itu ibu tuh sering nelfon laki-laki lain jam malam. Jadi Clara tuh setiap hari bangun tengah malam kedengeran. Sampai sekarang terus. Sekarang biarpun Clara pernah kayak marah sama laki-laki itu, cuma Clara yang pernah dimarahin sama ibu. Jadi biarpun laki-laki itu ngechat ibu, Clara bawa biasa aja, soalnya trauma dengan kejadian itu. Kalau sekarang gimana? masih berhubungan mereka berdua. Terus Clara nanggepin Ibu gimana? Kayak biasa, soalnya udah kebiasaan. Tapi efek yang menurut Clara yang buat Clara kesal itu apa? Yang buat Clara kesel Keselnya ada bapak di dapur, ibu teleponan di ruang tamu. Bapaknya tahu? Bapak udah tahu. Bapak pernah kayak laki-laki tuh kayak pernah nelpon, bapak tuh tengah makan HP, bapak tuh marah nak minta cerai. Cuman ada sepupu yang ngasih solusi biar nggak cerai, kasihan anak-anaknya. Cuman Clara kesel sedikit. Terus Clara keselnya ke Ibu. Jadi Clara berpihak kemana? Ke bapak. Ke bapak. Bapak gimana kalau ke Clara? Sekarang baik-baik aja apa enggak? Baik aja, cuman karena masih nutupin kayak agak kesel lah. Bapak nggak tahu ya? Nggak tahu sampai sekarang. Terus kalau misalkan seandainya Ibu marah ke Clara nanggepinnya gimana? Baik, kayak ada masalah apa lah. Kayak nggak ada masalah apa-apa. Tapi kan ya tetap namanya juga anak kan pasti ngerasa tertekan kan ya, ngerasa capek, pasti ada rasa mau ngeluapin kan, ngeluapin amarah. Pernah nggak Clara kayak ya permasalahan itu dipendem terus, tapi ujung-ujungnya Clara marah besar gitu? Pernah? Mama tuh marah-marah, ada bilang kayak ngomong sesuatu yang bikin Clara sakit hati. Pengen dikeluarin tapi kayak takut nanti kedengeran bapak, takut cerai, kasihan adik lagi kecil. Nah, Clara maunya gimana ke depannya? Mau mama bisa kayak lebih sadar bahwa udah punya suami, lebih fokus ke keluarga. Nah, menurut Clara nanganinya gimana? Maksudnya tindakan Clara sebagai seorang anak gimana? Kadang-kadang mama nelpon kayak laki-laki itu Clara ganggu, kayak Clara merasa kayak diganggu, baik. Ganggu. Tapi kan kalau diganggu nanti mama jadi ngerasa risih kan, nanti ujung-ujungnya mama nih gini kan, kan seorang ibu tuh kalau ucapannya itu pasti manjur sih ibaratnya kan, nanti mama marah, ibarat ngusir Clara gimana? Clara bawa adik. Masa iya langsung kabur? Kan itu kan bisa nambah permasalahan Clara. Biasa kalau bawa dulu kayak aku main game suara kamu mau dibesarin, kayak kan kata mama kan pindah tempat, aku pasang TV besar-besar. Clara kan pasti mau tuntas nih permasalahannya, nggak mau ibu selingkuh lagi, maunya ya tetap sama-sama, jangan sampai pisah lah orang tuanya kan. Nah, cara Clara nanggepin, maksudnya tindakan Clara sebagai seorang anak tuh gimana? Apa yang harus Clara lakuin gitu?
Karena pengen ngechat laki-laki itu biar berhenti ngejarin mama. Terus kalau misal laki-laki tuh ngechat marah-marah ke Clara, ngadunya ke ibu gimana? Nggak tahu, Terus ibu marah, ya bisa ngadu ke kakak. ngadu ke kakak. Kakak tahu nggak? Nggak tahu sih, soalnya kakak udah nikah. Jadi yang tahu masalah ini siapa aja? Menurutku kayak sepupu cewek dari mama. Oke. Nah, sekarang menurut ibu jangan dulu deh kasih tahu ke keluarga yang lain gitu. Kalau misal memang sih kan di sini ya, yang nanggepin masalah itu cuma Clara sendiri. Clara juga sebagai seorang anak. Seharusnya bapak Clara juga tahu kan, tahu permasalahannya. Jadi bisa ngebantu nyelesain masalah ibu gimana. Biar dia omongin baik-baik gitu. Tapi menurut ibu coba Clara ajak orang tuanya bertiga. Clara gini, menurut pendapat Clara bagus nggak pendapat dari ibu nih? Clara, ibu sama bapak itu ngobrol bertiga. Ngobrol biasa aja, santai-santai, dibawa happy. Nah, kalau misalkan waktu ngobrol Clara udah marah-marah nih, posisinya marah-marah, kira-kira apa yang bakal terjadi? Ya nggak tahu sih, kalau posisi dia emang pengen ngungkapin ya ungkapin, kalau enggak ya diem baik. Iya, tapi jangan sampai Clara bawa emosi ungkapinnya itu. Tetap ditanya-tanya pelan-pelan dulu gitu. Nah, tadi kan Clara bilang Clara melakukan tindakan seperti misal ini ngechat orang laki-laki itu. Nah, menurut Clara kalau Clara udah ngechat orang laki itu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kira-kira dampak buruknya apa? Dimarah ke mama. Dampak baiknya? Kayak bisa kalau laki kayak menjauh. Nah, menurut Clara dari dampak tersebut lebih besar dampak buruk atau dampak baiknya? Buruk sih, Dampak buruk. Baiknya agak laki-laki itu datang lagi. Nah, deket nggak rumah orang laki-laki itu? Datang orang mana, soal mamaku kenal lewat online. Lewat online. Lewat online. Nah, terus pernah ketemu nggak kira-kira? Enggak, kalau muka sih tahu, soalnya kontak ada di HP Clara. Terus jadi pasti lebih banyak dampak buruknya kan. Nah, jadi tetap Clara mau ngelakuin itu. Ya, karena pernah trauma kayak dulu, kayak masih Traumanya takut. gimana? Karena dimarahin mama, Dimarahin sampai gimana? kayak dimaki-maki sama mama sendiri, padahal salah mama yang salah. Cuman karena takut, jadi takut ngecek itu. Bapak tahu nggak? Bapak nggak tahu, soalnya pas mau marah tuh bapak lagi mandi. Sampai sekarang bapak nggak tahu permasalahan perselingkuhan Nggak ibu? tahu. Beneran nggak tahu? Jadi yang tahu cuma Clara doang. Terus gimana kalau misalkan tadi Clara coba ajak, ya kalau misalkan ini kan posisi bapak belum tahu, coba Clara ngomong baik-baik ke ibu gitu, apa sih penyebab ibu bisa sampai selingkuh ke orang itu? Emang ada yang kurang dari bapak? Kan biasanya, bener nggak menurut Clara, biasanya kalau orang melakukan perselingkuhan itu dia pasti menemukan kekurangan di pasangannya, jadi dia mencari yang kurang itu di orang lain gitu. Mungkin ibu ngerasa bapak nih ada yang kurang, jadi ibu beralih ke laki-laki lain yang bisa ngebahagiain ibu gitu. Bener nggak menurut Clara? Ya nggak tahu kan, menurut Clara kalau benar gimana, kalau nggak benar gimana gitu. Kalau benar-benar ke bapak kurangan, kenapa nggak kayak pisah aja gitu, jangan nyakitin. Oh, jangan sampai pisah Clara, jangan sampai. Kalau pisah itu setan paling bahagia kalau lihat pasangan yang cerai. Jangan sampai, sebagai anak juga harus bisa mempertahankan keluarga ya, jangan sampai nyerah aja. Clara kan udah gede juga. Nah, Clara lihat memang apalagi anak perempuan di rumah
yang kakaknya udah nikah. Jadi kalau kita mau curhat tuh bingung kan mau kemana, pasti ngadepin sendiri gitu, capek kan, capek pasti. Nah menurut Ayu jangan sampai ya, kalau ada kurang kan namanya juga pasangan kan pasti ada kurang dan ada lebihnya, sama-sama saling melengkapi. Ditanya ke bapak sama ibu kenapa bisa gini, kenapa bisa. Clara sering lihat ibu sama bapak romantis gak? Enggak. Terus gimana kalau misalkan kumpul-kumpul? Saya nggak pernah kumpul keluarga, soalnya bapak itu sering bisa diri, mama pun sering bisa diri. Bisa diri kenapa? Atau kadang-kadang bapak di dapur, mama di ruang tamu, aku di kamar. Yang kayak tidur pun kadang bisa. Tapi sekarang biasa-biasa aja kan. Nah terus lanjut, menurut Clara gimana nih permasalahannya, titik temunya, solusinya gimana yang Clara mau? Karena sih pengen ngomong ke mama, kenapa sendiri gini, apa nggak ada dia bilang ke bapak, jangan kayak ngeduain bapak, kasihan. Tapi tadi kan Clara bilang coba bilang ke bapak kan, Clara ngomong ke ibu coba bilang ke bapak, tapi Ayu rasa kalau langsung ngomong ke bapak permasalahan itu makin rumit Clara. Nah gimana dong? Tahu sih kalau Pusingnya jangan pusing. Clara sebagai anak tetap lakuin yang terbaik ya, jangan sampai Clara juga terbawa emosi. Kalaupun Clara terbawa emosi, cepet-cepet ngejauh dari ibu, ngejauh. Ingat nih, jangan sampai Clara kalau emosi tuh udah nggak kekontrol Clara, pasti semuanya mau, entah barang yang deket sekitar kita mau dilempar, mau di ini tuh, jangan sampai itu terjadi ya. Saran Ayu jangan sampai itu terjadi. Kalaupun Clara tetap mau ngomong ke ibu, ngomongin baik-baik waktu ibu lagi nggak marah-marah, waktu ibu lagi happy-happy gitu, tanyain baik-baik, deketin ibu secara perlahan, tanyain. Coba deh Clara bisa sering-sering, kalau Clara di rumah sering cerita ke ibu, otomatis ibu pasti bakal jarang punya waktu sama laki-laki lain tuh. Bener nggak kira-kira? Kalau misalkan nanti libur pondok selama sebulan, misalkan libur pondok selama sebulan itu Clara tetap deketin ibu, jangan sampai ibu tuh punya waktu sedikit pun untuk nelpon laki-laki lain. Kalaupun misal Clara lihat handphone ibu berdering nama laki-laki tersebut, cepet-cepet Clara ambil alih. Gimana pun caranya Clara alihkan perhatian ibu tuh supaya bisa perhatian ibu hanya fokus ke Clara. Entah itu Clara ajak masak, buat kue, ceritain tentang Clara di pesantren gitu, ceritain tentang entah Clara lagi suka sama seseorang. Itu seorang ibu tuh suka loh kalau denger anak gadisnya lagi suka sama seseorang. Seorang ibu pasti suka, pasti tertarik dengar cerita tersebut. Jadi Clara jangan di rumah, jangan main HP. Ingat, oke? Jangan habisin waktunya selama di rumah, jangan hanya untuk HP. Itu fokuskan tujuan Clara ingin keluarga tetap harmonis kan? Tetap ibu enggak selingkuh, enggak gimana-gimana, tetap tidak cerai orang tua. Clara coba salah satunya, saran dari ibu, deketin ibu dulu. Ibunya dideketin, tetap jangan dulu ngobrol, jangan dulu tanyain ibu kenapa sih, pelan-pelan gitu nanyainnya. Awal pertama deketin dulu, kita cerita bu, aku selama di pesantren gini-gini loh, aku suka sama dia loh bu, gitu. Pasti ibu tertarik. Jangan sampai ibu punya waktu aja, sedikit waktu untuk bisa nelpon cowok itu. Kalaupun coba Kara blokir aja, diblokir. Cuma kenapa? Soalnya kan mama tuh punya kenalan banyak sama si cowok, jadi kalau diblokir tuh pasti dapat lagi. Itu ibu sering keluar ya? Nah, kalau dulu sih sering, tapi kalau sekarang nggak tahu Ya karena Clara di sini. Jadi di rumah ada siapa aja? ada adik, bapak, dan ibu. Adik kelas Adik masih kelas 3
tahun, cewek cowok? Cowok. Oke, salah satunya menurut Ayu jangan sampai Clara terbawa emosi. Clara tetap deketin ibu. Jangan lupa doa, karena doa nggak ada yang mustahil kalau Allah udah berkehendak. Gak apapun itu, tetap doain ibu, semoga ibu berubah, dan juga lakuin menurut Clara yang terbaik. Oke? Ada lagi nggak yang mau Clara tanyain? Ada. Minta solusi yang gimana gitu? Bener. Udah ngerasa gimana? Udah tenang. Bener tenang. Udah ya. Mungkin itu saja. Nah, menurut Clara gini penyelesaiannya, menurut ibu begini penyelesaiannya. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Coba deketin ibu dulu, baru Clara lakuin tindakan yang menurut Clara baik. Oke? Ya, semoga tetap baik-baik saja, semoga tidak terjadi apa-apa, dan semoga ibu bisa berubah. Oke? Amin. Sudah, terima kasih Clara ya. Demikianlah video konseling dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.